Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditonton video ini sampai selesai. Anjing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anjing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anjing Muhammad utusan Allah goblok, anjing Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah goblok, anjing dia goblok, Muhammad anjing dia Nabi Muhammad goblok, Quran anjing dia, masjid anjing, Al-Quran anjing, si Ka'bah anjing. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan di WhatsApp di grup kami. Bahkan ada salah satu dari anggota grup kami mengatakan, mudah-mudahan orang tersebut diadab. Namun kami berusaha untuk menjelaskan, untuk memberikan penenangan, ya. Jadi jangan kita mudah untuk terprovokasi. Inilah kenapa kita harus belajar tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu membersihkan dada, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Ingat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, respon pertama kali dari hati kita, dari alam bawah sadar kita, itulah kualitas dari diri kita yang sebenarnya diri kita. Jika kita melihat atau memandang sesuatu, lalu respon pertama kita adalah marah, ingin membunuh, ingin memenggal lehernya dan lain sebagainya, maka bisa dipastikan di dalam dada kita masih adanya hawa nafsu yang kuat. Jadi, dalam hal menerima informasi yang terindikasi buruk atau negatif, pertama-tama kita harus menggunakan konsep ilmu hakikat, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa bergerak, yang memiliki kekuasaan, kecuali atas takdir dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pandangan hakikat dulu. Kenapa harus memandang menggunakan hakikat? Supaya dada kita menjadi lapang. Supaya dada kita menjadi lapang, kita kembalikan kepada Allah. Nah, ini dalam sudut pandang hakikat. Namun dalam sudut pandang syariat, hukum harus tetap berlaku. Maka ketika dia melakukan pelanggaran, baik secara syariat, baik secara pidana maupun perdata, maka hukum pidana atau perdata harus tetap berjalan. Namun kita menegakkan hukum tidak dengan amarah, tidak dengan emosi. Kita menegakkan hukum bukan bermaksud untuk membalas dendam, tetapi menegakkan hukum untuk mendidik, bukan membalas dendam. Maka syariat tetap berjalan pada jalurnya, yaitu kaidah-kaidah hukum. Hakikat tetap berjalan pada jalurnya. Sedikit kami sampaikan tuan-tuan, setelah kami melakukan penyelidikan terkait masalah video tersebut, ternyata oknum masyarakat yang ada pada video tersebut memiliki kebutuhan khusus, autisme dari kecil. Dan kejadiannya terjadi di Pandeglang, Banten. Dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, apabila kita menemukan hal-hal yang unik, yang dirasa aneh dan lain sebagainya, ingat, respon pertama dari alam bawah sadar kita, dari hati kita, itulah cerminan diri kita. Guru-guru kami selalu menyampaikan, rata-rata ahli tasawuf, ahli rohani, ahli hikmah, itu akan sulit diprovokasi. Kenapa? Karena mereka memandang kepada yang satu dan dada-dada mereka sangatlah lapang. Berbeda, mohon maaf, dengan ahli-ahli syarok, ahli-ahli hukum-hukum tertentu. Ini akan mudah diprovokasi. Kenapa? Karena dia kaku.
Tetapi bukan maksud kami membandingkan, tentu yang paling bagus adalah yang bisa menyeimbangkan di antara keduanya. Ahli hikmah dan ahli ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, insya Allah ke depan mudah-mudahan kita terhindar daripada fitnah-fitnah. Jangan sampai merusak kalbu kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keterangan. Dan sedikit kami memberikan tanggapan. Mohon kepada tuan yang mengupload video, yang punya akun ini. Jadi kepada tuan yang mulia yang punya akun ini, minta tolong, kalau seandainya kata mau ngupload hal-hal yang seperti itu, setidaknya tuan kaji dulu kata-katanya. Kalau memang bisa memprovokasi umat, jangan langsung diupload. Cari tahu dulu. Ya, cari tahu dulu ini asalnya dari mana dan lain sebagainya. Karena orang awam kan kasihan, nanti orang awam marah, dadanya jadi sempit, jadi marah, penuh amarah. Takutnya nanti masyarakat awam itu malah terprovokasi. Jadi jangan sampai seperti itu. Assalamualaikum, aku minta maaf ya, karena yang video yang kesebar yang menghina Tuhan itu, minta maaf aku. Yang kesebar yang menghina Tuhan itu atas aku nggak tahu itu yang menghina-hina Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.